Seorang balita berusia 2 tahun ditemukan dengan tangan terikat di sebuah rumah yang dikunci di Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Belakangan diketahui balita malang itu diikat oleh tante kandungnya karena hendak pergi bekerja ke kebun dan tak ada yang bisa menjaga korban. Puluhan warga Desa Tunua, Kabupaten Timor Tengah Selatan ini memasuki paksa sebuah rumah setelah mendapat laporan ada balita yang sedang terikat. Benar saja, ketika memasuki rumah, warga menemukan sebuah meja sengaja ditempatkan di depan sebuah kamar tidur. Aduh, sayangnya anaknya lu kenapa begitu? Dan segera warga menggendong balita 2 tahun itu dan membawanya keluar untuk diberi makan dan minum. Agak sedegrasi, getal juga. Video amatir yang direkam oleh warga yang tersebar di berbagai grup media sosial itu sempat diisukan sebagai tindakan penculikan anak terjadi pada 23 Januari lalu. Diketahui adalah balita lelaki 2 tahun itu ditinggalkan ibunya yang merantau sebagai buruh migran. Ia diikat oleh OT yang merupakan tantenya dan selama ini mengasuhnya. Sang tante mengaku mengikat ponakannya lantaran hendak pergi bekerja ke kebun dan tak ada yang menjaga korban. Diikat lalu ditinggal di rumah, kemudian tantenya ke kebun. Kenapa diikat? Karena informasinya anak ini sering bermain-main kotornya sendiri kalau dia buang air. Makanya sama tantenya diikat, lalu ditinggal. Nah, kejadian itu lalu diketahui oleh tetangganya, lalu tetangganya melapor ke para desa untuk bersama-sama berniat untuk menyelamatkan anak ini. Jadi begitu kejadiannya. Jadi tidak betul kalau ada terjadi penculikan anak ataupun penyekapan di Kabupaten TTS. Aduh, sayangnya anaknya. Sementara atas tindakannya, pelaku mendapatkan pembinaan dari aparat pemerintah setempat. Istongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kakak sedegrasi. Waspadalah kasus penculikan anak kian marak di Semarang, Jawa Tengah. Diiming-imingi permen, seorang bocah perempuan nyaris diculik oleh 2 pria yang berboncengan sepeda motor. Beruntung korban berani berteriak dan didengar warga sehingga membuat pelaku panik dan kabur. Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun nyaris diculik oleh 2 pria berboncengan sepeda motor di Jalan Karanglo, Kemah, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah pada Senin petang. Beruntung korban berteriak dan didengar warga sehingga membuat pelaku panik dan kabur tanpa membawa korban. Kejadian bermula saat NJ berjalan pulang dari toko kelontong menuju rumahnya. Ia kemudian didekati pelaku yang menawarinya permen. Namun korban seketika berteriak ketika pelaku memegang dan akan membawanya naik ke motor. Oh, sepeda motor dari sana? Iya. Terus itu tanya si Najwa itu gimana? Ya cuma berhenti dikirain Najwa tanya alamat. Ternyata apa itu namanya mau ngajak. Mau ngajak pergi? Iya. Terus ditawari apa? Permen. Ditawari permen? Dia enggak mau. Enggak mau. Terus ada warga yang itu? Iya katanya ada yang nulungin gitu. Masyarakat diimbau untuk lebih mengawasi anak-anaknya seiring maraknya kejadian penculikan anak. Agar diberikan pemahaman kepada anak-anaknya agar lebih waspada atau tidak mempercayai apabila bertemu orang yang tidak dikenal, mengajak pergi atau memberikan iming-iming sesuatu agar ditolak. Kalaupun ditolak ternyata masih dipaksa, silakan berteriak agar orang di sekitarnya mendengar dan kemudian membantu. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus percobaan penculikan ini. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, video murid sekolah dasar yang mengaku diculik bersama 3 orang temannya oleh orang tidak dikenal menghebohkan masyarakat di Sampang, Madura, Jawa Timur. Namun setelah ditelusuri polisi, cerita penculikan itu ternyata hanya karangan para bocah untuk menghindari hukuman ustadz karena terlambat masuk madrasah. Bukan hanya di Madura, warga Mojokerto, Jawa Timur juga resah dengan isu penculikan anak. Tapi lagi-lagi pesan berantai ini dipastikan adalah hoax alias berita bohong. Ingin bicara kejadian yang kemarin sempat ramai masyarakat Jambrong
Permasalahannya modus penculikan anak. Video amatir ini direkam oleh Jamali, kepala sekolah dasar di Sampang, Jawa Timur, terhadap salah satu siswanya yang mengaku menjadi korban penculikan. Satu murid sudah melakukan. Dalam video itu, sang murid dengan gamblang menceritakan tentang penculikan terhadap dirinya dan 3 temannya. Jadi saksi nyata. Video ini kemudian beredar viral setelah Jamali menyebarkan video ke sesama teman guru agar waspada penculikan. Permasalahannya modus penculikan anak. Video ini kemudian beredar viral setelah Jamali menyebarkan video ke sesama teman guru agar waspada penculikan. Nah, karena itu lo aja kenal, kanjana ben. 4 orang siswi sekolah dasar ini akhirnya dibawa ke Mapolsek Camplong untuk dimintai keterangan perihal kebenaran kejadian penculikan tersebut. Namun setelah diperiksa, cerita penculikan itu ternyata hanya karangan para bocah untuk menghindari hukuman ustadz karena terlambat masuk madrasah. Ini adalah hoaks atau tidak benar, dan itu rekayasaan anak itu sendiri. Karena takut dia terlambat mau masuk sekolah madrasah, takut dimarahin, maka dia mengarang cerita dan didengar oleh kepala sekolah, makanya kepala sekolah direkam dan diviralkan sama kepala sekolah. Atas kejadian ini, sang kepala sekolah Jamali meminta maaf atas kecerobohannya, terlanjur menyebar video tanpa mengonfirmasi kebenarannya pada orang tua siswa tersebut. Itu saya minta maaf untuk semua, bukan kesengajaan. Dan juga kepada masyarakat saya minta anak itu harus lebih diperhatikan, gitu. Baik pulangnya ataupun berangkatnya. Pihak kepolisian berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar agar terlebih dahulu melakukan cek dan cross-check. Bukan hanya di Sampang, warga desa Patung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga tengah diresahkan dengan isu penculikan anak yang beredar di grup WhatsApp. Pesan berupa suara, foto, video penculikan, dan foto-foto yang disebut pelaku penculikan ini beredar sejak 2 hari terakhir. Beredarnya pesan berantai ini membuat para orang tua resah sehingga mereka langsung menjemput anak-anaknya di sekolah lebih awal. Menindaklanjuti beredarnya isu tersebut, jajaran Polsek Pungging bersama Forkopim Kecamatan Pungging Selasa siang mendatangi lokasi desa dan sekolah. Dari hasil pemeriksaan dipastikan kabar penculikan yang beredar itu adalah hoaks alias berita bohong. Kanit juga Pak Camat masuk ke desa Patung, bertemu dengan kepala desa Pak Polo, juga kepala sekolah TK yang ada di lokasi, dan kita pastikan memang di lokasi aman dan tidak ada yang dikaitkan dengan berita penculikan anak. Meski demikian, para orang tua tetap diimbau untuk mengawasi anak-anaknya di sekolah dan menjemput sendiri ketika pulang sekolah untuk mengantisipasi tindak penculikan. Liputan CNN Indonesia.